Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Terakhir kita membahas tentang muqaddimah, tentang pentingnya waktu dalam dua pertemuan. Pertemuan yang kedua kita membahas tentang bagaimana cara untuk mengoptimalkan waktu. Saat itu kita sebutkan berapa poin? 7. Siapa yang menyebutkan 3? Ya, 2. Ya. Ya, bagus, silakan. Berikutnya 4 poin yang terakhir. Sudah disebutkan 3, 4 poin yang terakhir untuk genap 7 poin. Semoga. Ya, bagus. Ya, skala prioritas. Buatlah rencana atau tujuan beserta dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Sudah buat atau belum? Belum. Beri sih. Dengan rencananya tahun depan jadi apa? Belum dibikin. Semoga terserah. 7 poin untuk mengoptimalkan waktu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengoptimalkannya. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo, Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah FM di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki tafsir dari sebuah surat yang istimewa, yaitu surat Al-Asr. Setelah kita membuat muqaddimah tentang waktu selama 2 pertemuan, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tafsir dari surat Al-Asr. Namun seperti biasanya kita akan mendahului atau memulai dengan pendahuluan yang berisi beberapa poin tentang surat Al-Asr. Poin yang pertama adalah nama dari surat Al-Asr. Nama-nama dari surat Al-Asr. Apa namanya? Wal Asri. Namanya surat Al-Asr. Di kebanyakan atau hampir di setiap mushaf Al-Quran dan di dalam kitab tafsir, dinamakan surat ini dengan surat Al-Asr. Diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Wal Asri. Dan sampai saat ini saya belum menemukan nama lain dari surat Al-Asr ini. Karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, baru ditemukan 1 nama, yaitu surat apa? Al-Asr. Ini poin yang pertama. Yang kedua, asbabun nuzul. Sebab diturunkannya surat Al-Asr. Poin yang kedua ini juga setelah dicari-cari juga nggak nemu.
secara khusus asbab nuzul ini belum ditemukan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab dan kaitannya dengan turunnya surat Al-Asr, namun kisah tersebut diragukan keabsahannya karena tidak sesuai dengan tahun sejarah sebagaimana disebutkan oleh muhakkik dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Makanya nggak saya bawakan pada kesempatan kali ini, sampai kalau misalnya suatu saat nanti ternyata menemukan asbab nuzul yang dalilnya kuat, sanadnya juga bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang atau di kapanpun kita menemukannya. Ini poin yang kedua, asbab nuzul. Poin yang ketiga, keutamaannya. Apakah surat Al-Asr ini punya keutamaan khusus? Setahu kami surat Al-Asr ini tidak ada hadis khusus yang bercerita tentang surat Al-Asr punya keistimewaan anu. Sebagaimana surat An-Nas misalnya, atau sebagaimana surat Al-Falaq, atau surat Al-Ikhlas, atau surat yang paling penting surat Al-Fatihah. Secara khusus hadis sahih setahu saya tidak ada secara khusus. Yang ada adalah hadis yang sifatnya umum yang menyebutkan bahwasannya surat Al-Asr itu adalah salah satu dari surat-surat Al-Mufassal. Masih ingat? Masih. Ya. Surat-surat Al-Mufassal itu secara umum. Tapi secara khusus surat barang siapa yang membaca surat Al-Asr maka akan mendapatkan anu, itu belum kami temukan. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Al-Baydawi dan juga tafsir Abi Su'ud. Di situ disebutkan sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a suratal asri ghafarallahu ta'ala lahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Asr, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ada hadis bunyinya seperti itu. Barang siapa membaca surat Wal Asri, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa kana mimman tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang yang membaca itu akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dengan kesabaran. Ada hadis bunyinya seperti itu. Berarti hadis ini menjelaskan keutamaan surat Al-Asr secara spesifik atau tidak? Iya. Cuman hadis ini sanadnya bermasalah. Sehingga para pakar ahli hadis, di antaranya Al-Munawi dalam kitabnya Al-Fathus Samawi, beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah maudhu'. Apa maudhu'? Palsu. Hadisnya apa? Palsu. Nah, kalau palsu ya nggak usah dipakai. Namanya juga hadis aspal. Apa aspal? Asli tapi palsu. Kalau seperti itu ya jangan dipakai karena hadisnya palsu. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak setiap yang dikatakan hadis itu bisa langsung dipraktekkan. Harus diteliti terlebih dahulu apakah hadisnya sahih atau tidak. Jangan-jangan hadisnya palsu. Loh, sekarang yang namanya dukun jualan jimat aja pakai hadis. Dukun aja pakai hadis. Hadisnya apa? Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Hadis itu bunyinya, seandainya kalian wahai para manusia itu berbaik sangka kepada sebuah batu, niscaya batu tersebut bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Ini kalau Ponari nemu hadis ini senang banget ini. Kalau Ponari nemu hadis ini senang banget. Karena itu jualan dia. Pokoknya asal kita itu husnudzon. Apa husnudzon? Baik sangka. Wah, ini kayaknya batu ini berkhasiat. Bisa jadi obat kuat misalnya. Atau bisa jadi mengencerkan otak. Nggak usah beli cere, profit cukup dimasukkan. Seperti orang yang ribuan ngantri di rumahnya Ponari hanya untuk
mendapatkan celupan batunya siapa? Ponari. Obat segala jenis penyakit, sing bengek, sing kanker, sing kere, sing urung nikah, sing akeh utange, Masya Allah ini. Masing-masing sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau berdasarkan hadis tadi, ya para dukun senengan ini. Wah, betul ini ada hadisnya ini jualan jimat. Padahal hadis itu kata para ulama hadis palsu. Yang bikin siapa ini kurang ajar ini? Bikin hadis tersebut. Yang bikin adalah para penganut paham paganisme. Paganisme. Orang yang masih percaya dengan berhala. Nah, masih percaya bahwa batu itu memiliki nyawa, memiliki ruh, animisme dan dinamisme. Maka hati-hati, nggak setiap hadis, nggak setiap kata-kata, ungkapan yang dikatakan hadis itu bisa langsung dipraktekkan tanpa kita meneliti, cek dan recheck tentang keabsahan hadis tersebut. Ini tentang keistimewaan dari surat Al-Asr. Jadi kesimpulannya, secara khusus tidak ada hadis, setahu kami tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan surat Al-Asr secara khusus. Walaupun bukan berarti surat Al-Asr tidak istimewa, karena surat Al-Asr adalah salah satu surat Al-Quran, jelas istimewa. Cuman secara khusus hadis sahih belum ditemukan. Kemudian momen. Poin berikutnya adalah momen. Kapan kita disunahkan, ditekankan oleh Nabi untuk membaca surat Al-Asr? Kapan? Oh ya, belum dipelajari ya. Kapan? Jawabannya juga sama. Belum ditemukan secara khusus ada hadis Nabi SAW menjelaskan kamu harus baca surat Al-Asr setiap pagi dan sore misalnya. Itu belum ditemukan. Beda dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang ini disunahkan dalam hadis yang sahih untuk kita baca setiap pagi dan sore, kemudian setiap setelah sholat dan juga setiap sebelum tidur. Itu jelas ada hadisnya. Dan hadisnya sahih. Tapi kalau surat Al-Asr, hadis sahih khusus masalah itu, kapan dibaca surat Al-Asr, belum ditemukan. Hanya saja ada sebuah athar. Ada sebuah apa? Athar. Apa bedanya hadis sama athar? Ada yang tahu? Saya yakin ada yang pernah belajar di sini. Apa? Bagus. Kalau hadis itu perkataan dan perbuatannya siapa? Nabi SAW. Kalau athar itu adalah perkataan dan perbuatannya siapa? Para sahabat Nabi SAW dan juga beberapa generasi berikutnya. Jadi ini kita perlu memahami istilah-istilah seperti itu. Jadi kalau perbuatan sahabat atau perkataannya itu tidak dinamakan hadis, tapi namanya apa? Athar. Ada sebuah athar yang menyebutkan seperti ini. Kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya. Dahulu jika dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu, jika dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu, maka mereka itu tidak akan berpisah. Lam yaftariqa, tidak akan berpisah hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asri innal insana lafi khusr. Kalau dua orang sahabat Nabi SAW saling bertemu, maka mereka tidak akan berpisah kecuali setelah saling membaca surat apa tadi? Al-Asr. Kemudian thumma yusallima ahaduhuma 'alal akhar. Baru kemudian setelah itu salaman, saling mengucapkan salam, baru apa? Berpisah. Hadis atau athar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau berdasarkan athar ini ada momen khusus enggak? Ada. Kapan? Ketika ketemu, sebelum berpisah, saling membaca surat Al-Asr. Kenapa ya kok dipilih surat Al-Asr? Kenapa coba? Pendek. Al-Baqarah ya kesuwen Ustaz. Bukan masalah pendeknya. Kalau pendeknya ada yang lebih pendek. Apa? Inna a'toina, lebih pendek. Kenapa mereka milih surat Al-Asr?
karena kandungannya yang luar biasa. Jadi kan di situ kan nanti kita akan jelaskan dalam tafsir global surat Al-Asr bahwa surat Al-Asr itu menjelaskan bahwa kita semua itu sejatinya di dalam kebinasaan. Nah, orang kalau dengar kebinasaan kan takut kan. Pokoknya sekarang semua yang ada di desa ini akan binasa. Karena akan takut. Kecuali. Nah, mereka kan langsung pasang telinga baik-baik kan. Apa kecualinya? Kecualinya siapa? Saya termasuk enggak? Nah. Karena surat Al-Asr ini isinya adalah penjelasan tentang sebuah kebinasaan yang akan menimpa para manusia. Setelah itu dijelaskan apa caranya, solusinya apa supaya kita terhindar dari kebinasaan tersebut. Disebutkan berapa solusi? 4 solusi. Makanya surat ini walaupun pendek tapi kandungannya sangat luas dan sangat berharga. Makanya para sahabat Nabi SAW mereka mempraktekkan hal tersebut sebelum saling berpisah, mereka saling menasihati. Dan ini menggambarkan kepada kita bagaimana pola obrolan para sahabat Nabi SAW. Kalau mereka ketemu itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari saling mengingatkan tentang kebaikan. Jadi obrolan mereka, perbincangan mereka itu didominasi dengan seperti itu. Selalu saling mengingatkan. Ya. Makanya ada sebagian sahabat yang mengatakan, Ta'al ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo duduk di sini kita beriman. Mengembangkan keimanan kita. Ngeces keimanan kita. Jadi para sahabat Nabi SAW dalam kehidupan mereka sehari-hari. Obrolan mereka itu didominasi dengan pembicaraan tentang sesuatu yang sifatnya adalah ukhrawi. Walaupun bukan berarti tidak boleh kita berbicara tentang dunia, bukan. Coba kita bandingkan dengan kita. Kalau jenengan ketemu sama temannya, gimana? Apa yang dia obrolkan? Pekerjaan, anaknya pira. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah lazim. Dan itu setiap ketemu ya pertanyaan itu. Anaknya wis pira, wis nambah hurung, bojone dan saya bu. Ya. Karena gitu obrolannya itu saja kita. Ya. Pekerjaan sawah yang kepriwe. Bukannya ndak boleh. Bukannya ndak boleh, tapi mbok ya kita itu adalah ya. Kita selipkan nasihat-nasihat yang mengingatkan kita dengan akhirat. Saling mengingatkan tentang bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ngajinya, bagaimana anak-anaknya, perkembangan hafalannya gimana. Pernah nggak jenengan ketemu sama temannya, wis hafalannya wis nambah apa urung? Hafalan apa disit? Sudah sampai mana hafalannya? Pernah nggak kita ketemu sama teman kita seperti itu? Mungkin teman kita kalau ketemu sama kita tanya itu dia bingung. Dia mungkin melongo, wong gitu ngomong apa ora genah teman. Kebalik ya. Kondisinya terbalik. Kalau dulu para sahabat Nabi SAW obrolan mereka didominasi dengan sesuatu yang mengingatkan dengan akhirat, sebaliknya kita obrolannya didominasi dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Padahal Nabi kita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dengan sahih oleh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi dzikrin. Seandainya ada sekelompok orang duduk-duduk, kemudian mereka berpencar, berpisah tanpa berzikir, mengingat Allah sedikit pun di dalam majelis itu. Pernah nggak kita seperti itu? Ketemu sama teman kita, setelah itu kita berpisah tanpa sedikit pun dalam pertemuan itu mengingat Allah. Pernah nggak? Pernah atau sering? Sering. Dengar apa kata Nabi SAW. Kalau seandainya ada orang ketemu, duduk, ngobrol, kemudian setelah berpisah tanpa ada sedikit pun mengingat Allah di dalamnya, illa tafarraqu ala mithli jifati himarin. Kata Nabi SAW, maka orang tersebut meninggalkan majelis itu seperti meninggalkan di situ bangkai keledai. Artinya apa? Artinya nggak berguna. Nggak berguna majelis tersebut.
Meninggalkan bangkai keledai, mending kalau meninggalkan sesuatu yang berharga. Nggak berharga sama sekali. Panjenengan mau dikasih? Ya, nek wis mateng, nek disembelih wis mateng ora apa-apa. Ini batang, bangkai keledai. Kemudian kata Nabi SAW, wa kana dzalikal majlisu 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Dan majelis tersebut akan menjadi bentuk kerugian buat orang-orang itu pada hari kiamat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Wah, berarti nek ketemu karo rekan bisnis apa ngaji disit enggak nih Ustaz? Gimana nih Ustaz? Makanya ada sesuatu namanya doa kafaratul majlis. Ada doa namanya kafaratul majlis. Doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk menutup majelis. Majelis apa? Majelis apa? Majelis taklim? Tok? Ya enggak, setiap majelis. Setiap majelis. Majelis apa lagi selain majelis taklim? Majelis kumpulan RT, betul. Majelis apa lagi? Rapat di sekolahan. Majelis apa lagi? Majelis jagong bareng nang sawah. Iya kan, kalau jenengan di sawah istirahat duduk-duduk enggak? Duduk-duduk di situ majelis. Itu majelis, namanya majelis. Itu enggak mesti harus sesuatu yang sifatnya resmi. Majelis permusyawaratan rakyat harus seperti itu. Loh, jenengan kan musyawarah rakyat juga itu di mana? Di sawah. Ya. Jadi itu seharusnya ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan nanti kalau pulang dari pengajian ini ke kantor ya. Setelah selesai, kumpul-kumpul sudah semuanya, selesai semuanya, sebelum ditutup, jangan Pak Kepala Sekolah, kita tutup dulu dengan membaca apa? Kafaratul majlis. Sama ketika jangan jadi kepala RT misalnya, atau jadi lurah, ya, kumpul sama aparatnya, setelah selesai, ayo aja pada kelalen, donga kafaratul majlis, praktekkan, dapat ilmu dipraktekkan. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan apa tadi? Bangkai keledai di majelis kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka saling mengingatkan dengan surat wal asr. Kalau itu prakteknya para sahabat, berarti kita perlu nggak mempraktekkan itu? Perlu nggak? Perlu? Jawabannya perlu, kata Imam Asy-Syaukani. Walaupun, kata beliau, walaupun tidak ada hadis sahih secara tegas dari Nabi SAW yang memerintahkan hal tersebut. Tapi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi secara umum itu memerintahkan kita untuk saling menasehati di antara kita. Di antara dari Al-Quran ya surat Wal-Asr ini, wa tawasau bil haq. Membaca surat Al-Asr kan saling menasihati atau bukan? Saling menasihati. Kalau hadis Nabi, ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang insya Allah sudah banyak yang tahu, yaitu sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa wahai Rasul? Beliau mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata beliau, nasihat itulah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemerintah dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan ini termasuk nasihat sesama muslim. Apalagi kita meyakini bahwasanya para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling anti untuk membuat-buat suatu amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasul SAW. Makanya kalau kita nyontoh sahabat itu adem ayem, ya. Kalau sahabat kita husnudzon, kalau sahabat kita husnudzon, para sahabat itu sangat berhati-hati. Biasanya kalau mereka melakukan suatu amalan,
mereka tidak akan melakukannya kecuali berdasarkan instruksi dari Nabi SAW. Makanya kita husnudzon kepada para sahabat Nabi SAW. Tapi apa kemudian hukumnya wajib, Ustaz? Wajib enggak? Ya enggak. Hukumnya enggak wajib. Ya baguslah kalau misalnya jenengan ketemu sebelum berpisah jenengan membaca surat wal asr. Tapi orang kurma catok. Kalau bisa sambil dihayati isi dan kandungannya. Poin berikutnya. Surat Al-Asr Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Satu pendapat? Tidak ada perbedaan pendapat? Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan surat Al-Asr ini adalah Makkiyah. Jumhur mengatakan apa? Makkiyah. Ada riwayat dari beberapa tabi'in yang mengatakan Madaniyah, tapi tampaknya pendapat jumhur atau mayoritas inilah yang lebih kuat bahwa ini adalah surat Makkiyah. Masih ingat surat Al-Makkiyah apa? Yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, ini definisi lebih pas daripada definisi yang mengatakan Makkiyah adalah surat yang diturunkan di mana? Di Makkah. Sebelum hijrah. Ini surat Makkiyah. Poin yang terakhir, berapa jumlah ayat surat Al-Asr? Ada berapa? 3. Wal asri ayat pertama. Innal insana lafi khusrin ayat kedua. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini mukaddimah tentang tafsir surat Al-Asr dan langsung kita masuk kepada inti dari tafsir surat Al-Asr, yaitu kandungan global dari surat Al-Asr. Seperti yang tadi saya singgung di atas bahwa surat Al-Asr ini walaupun pendek tapi kandungannya sangat luas. Sampai-sampai saking luas dan dalamnya kandungannya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah." Seandainya para manusia meresapi, seandainya mereka mau bertadabbur tentang kandungan dari surat Al-Asr, lawasi'athum, niscaya cukup sebagai bekal mereka. Bahkan ada beberapa redaksi yang lain mengatakan dari Imam Syafi'i juga, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari Al-Qur'an kecuali satu surat ini saja. Surat apa? Al-Asr. Lakafathum. Cukup. Kata siapa tadi? Imam Syafi'i. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Berapa surat? 114 surat. Andaikan, ini cuma andaikan saja ya. Andaikan kata beliau, yang 113 itu tidak diturunkan sama Allah. Yang diturunkan cuma apa? Surat Asr. Sudah cukup. Wah, jebule Masya Allah ya surat Asr ya. Berarti sambil dina yang maca surat Asr ya apik ya. Apik apanya desit? Motifnya apa dulu? Jenengan baca surat Al-Asr, motifnya apa? Jenengan setiap hari sholatnya bacanya surat Al-Asr, motif dan tujuannya apa? Karena kandungannya yang dalam atau karena kalau baca surat Asr cepet Ustaz, kayak baca surat Inna atau Ina. Enggak tahu nih sampai sekarang jenengan setelah kita belajar surat Inna atau Ina, jenengan semakin jatuh cinta kepada surat Inna atau Ina atau bagaimana? Iya Ustaz, kalau dulu saya itu membaca surat Inna atau Ina karena cepatnya, kalau sekarang saya membaca surat Inna atau Ina karena saya memahami kandungannya. Alhamdulillah. Syukurlah. Tapi ya Inna atau Ina baiklah. Kasihan surat-surat yang lain lah ya, baca yang lain ya. Masa apalan ini guru gue top ya. Termasuk surat Al-Asr ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan seperti ini bukan karena suratnya yang begitu pendek,
kalau dipakai untuk sholat begitu cepat. Bukan. Tapi karena kandungan yang ada di dalamnya yang luar biasa. Makanya redaksi yang pertama beliau mengatakan lau tadabbaron nasu hadhihi surah. Kalau misalnya para manusia itu meresapi, memahami, mentadabburi isi dari surat ini. Jadi bukan hanya sekedar, kebanyakan dari kita baru sekedar tataran suka karena pendeknya. Bukan suka karena kandungan yang ada di dalamnya. Apa Ustaz kandungannya? Surat ini membagi manusia secara umum menjadi dua. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang apa kebalikannya rugi? Untung. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal insana wal asri, demi masa. Berarti sumpah ini ada penegasan. Nanti kita akan jelaskan arti dari al-asr itu apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan sesudah ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diperhatikan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allah berkata sesungguhnya manusia semuanya berada di dalam kerugian. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebuah bisnis yang pasti rugi, mau nggak kira-kira jenengan? Nggak mau. Kita kalau dalam urusan duniawi selalu mikirnya untung, nggak pernah kita mau rugi. Tapi kalau dalam urusan ukhrawi, kadang-kadang kita nggak peduli tentang kerugian tersebut. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian yang nyata. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan golongan yang beruntung adalah orang-orang yang bisa memenuhi 4 kriteria. Illal ladzina amanu. Iman. Wa amilus shalihat. Amal. Wa tawasau bil haq. Apa artinya tadi? Saling menasihati dalam kebenaran. Dakwah. Wa tawasau bis sabr. Sabar. Apa? Sabar. Pertama apa tadi? Iman. Terus amal. Terus dakwah. Terus sabar. 4 kunci orang yang ingin terhindar dari kerugian. Yang pertama iman, dan tentunya di situ masuk ilmu. Karena iman seseorang itu tidak akan pernah lurus dan benar kalau misalnya tidak dilandaskan di atas ilmu. Jadi agama kita adalah merupakan sebuah agama yang sangat menghormati ilmu. Maka kalau ada orang yang gembosi, wah ngapa ngaji, kesel teman ngaji bae unggal dina, maka ini orang yang tidak paham tentang agama kita. Agama kita adalah merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW apa? Iqra, baca. Pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ya jelas ilmu agama. Ya, yang dimaksud dengan ilmu yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian, itulah ilmu agama. Berarti tidak boleh Ustaz belajar ilmu yang lain Ustaz. Fisika, apa maning? Matematik, biologi. Terus? Nek orang belajar matematik kok orang bisa tuku, orang bisa bayar, gimana? Boleh, tidak masalah. Cuman yang perlu kita sadari di sini adalah yang akan memasukkan seseorang ke surga itu bukan fisika dan biologi. Itu yang harus kita pahami. Itu boleh dipelajari, tapi itu bukan yang akan memasukkan seorang ke surga. Yang akan memasukkan seorang ke surga adalah ilmu agama. Setelah orang punya ilmu, baru kemudian wa amilus shalihat. Setelah orang punya ilmu, dia perlu beramal. Jadi tidak cukup hanya sekedar berilmu. Masih ada fase sakral berikutnya. Setelah orang punya ilmu, dia perlu mengamalkannya. Karena ilmu hanya sekedar sarana untuk mencapai sebuah tujuan yang bernama amal.
Makanya saya sering mengingatkan, dan ini buat diri saya pribadi dan juga untuk panjenengan sekalian, bahwasanya kita ngaji itu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan. Banyak orang ngaji, mempelajari ilmu, itu hanya sekedar untuk wacana, nambah-nambah pengetahuan saja. Tapi dari kesehariannya tidak mencerminkan bahwa dia itu punya ilmu. Beda dengan para ulama kita dahulu. Ketika mereka mempelajari ilmu, akan terlihat efeknya di dalam perilaku keseharian dia, di dalam cara berbicara dia, di dalam cara dia berinteraksi dengan orang lain, terlihat efek dari ilmu tersebut. Beda dengan orang di zaman kita ini, Masya Allah. Sudah S1, S2, S3, S apa maning? Profesor. Tapi Masya Allah, kesehariannya Masya Allah. Padahal profesor dalam bidang agama, tapi sholatnya ya sih telat-telat. Kalah sama yang SD. Kalah sama yang SD. Loh, apa gunanya orang punya ilmu kalau misalnya dia tidak ngamalkan? Urutannya seperti itu. Ya. Urutannya di dalam Islam, idealnya adalah orang kalau pengen beramal, dia harus didahului dengan ilmu. Kalau orang sudah punya ilmu, maka harus diamalkan. Itu urutan yang sangat idealnya, luar biasa. Jadi dalam Islam itu luar biasa menghargai ilmunya. Ilmu itu sangat dihargai dalam Islam. Tapi tidak cukup sampai di situ. Setelah orang punya ilmu, dia perlu dan harus untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu amal. Tidak bisa orang ujuk-ujuk langsung melompat kepada amal. Tidak bisa, tidak boleh dalam Islam. Lah, yang penting kan ngamalin, ngaji kan gampang. Loh, jenengan kue ngamal landasannya apa? Kalau nggak landasannya ilmu. Kebalikannya, loh, yang penting itu ngaji, ngamal gue engkau. Ya salah juga. Urutannya adalah ilmu kemudian amal. Yang ketiga apa tadi? Dakwah. Kita sudah berilmu, beramal, mulai kita peduli dengan sekeliling kita. Ajal kur pengen selamat dewek. Peduli dengan sekitarnya, tularkan ilmu tersebut kepada orang lain. Namanya dakwah. Wa tawasau bil haq, saling mengajarkan kebenaran. Sudah tahu ilmunya, ajarkan kepada orang lain. Terutama siapa? Keluarga kita. Terutama keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perihalah diri kalian dan siapa? Keluarga kalian. Jadi orang kalau pengen lompat ke masalah dakwah ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung dakwah, tidak bisa. Harus ada fase sebelumnya. Apa tadi yang pertama? Ilmu kemudian amal. Ujuk-ujuk jadi ustadz ya ora bisa. Ya. Ujuk-ujuk jadi mubalik tidak bisa. Harus ada bekalnya. Itu urutannya sudah jelas dalam agama kita. Ilmu, amal, dakwah. Terakhir apa tadi? Sabar. Sabar inilah bekal kita untuk mencari ilmu, bekal kita untuk mengamalkan ilmu, dan bekal kita untuk berdakwah. Karena sabar itu akan mengokohkan kita, membuat kita tidak mudah putus asa, patah arang. Karena yang namanya mengamalkan ilmu itu berat. Banyak orang yang Masya Allah begitu ngaji itu dia semangatnya luar biasa. Tapi sayangnya cuma hangat-hangat. Mambulah tai ayam. Hangat-hangat apa? Hangat-hangat kuku. Ya. Jangan tai ayam lah. Wong anu ngamal ilmu tai ayam ya. Cuma hangat-hangat seperti itu saja. Semangat, wah Masya Allah. Tapi karena kurang sabar, akhirnya melempem. Golem balik malah lebih parah tinimbang sing biyen. Maka hati-hati. Jadi nggak cukup hanya sekedar ini saja. Kita perlu sabar dalam mencari ilmu, mengamalkan, dan dalam mendakwahkannya. Ini isi dari surat Al-Asr secara ringkas. Ini saja kan sudah luar biasa. Bukan luar biasa penyampaian saya, luar biasa isinya. Gitu. Jadi wajar nggak kalau Imam Syafi'i ngendika seperti itu? Sangat wajar. Nah, kita harus yakin dan harus meyakini, harus husnudzon kepada ulama kita, bahwa ulama kita itu ketika berbicara, terutama ulama-ulama yang mu'tabar, itu mereka tidak berbicara asal. Tapi mereka berbicara setelah mencermati, menghayati, meneliti. Maka insya Allah mulai pertemuan yang akan datang,
kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Asr dan kita akan memulai dari ayat yang pertama yang berbunyi wal asr. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.